karena ketika mendengar suara teriakan seseorang, mereka semua langsung menjauh dari wanita itu, lalu memberikan ruang ke pria John itu agar dia bisa menghampiri istrinya. Setelah mereka melihat wanita itu dibawa pergi oleh suaminya, semua pengendara langsung bergegas pergi dari sana. Keadaan jalan sekarang mulai lancar, karena mereka semua satu persatu sudah pergi meninggalkan tempat itu. Bicara dengan istrinya, pria ini langsung pergi dari sana. Pria dingin itu sekarang benar-benar sangat murka dengan istrinya. Dia sibuk keluar negeri untuk bekerja demi menghidupi kehidupan istrinya. Tapi istrinya malah sibuk dengan pria lain hingga dia menghukum suaminya sendiri. Sudah kaya, pintar masak, penyayang, punya bersifat dingin, tapi dia sangat pengertian. Punya suami tampan tapi malah sia-siakan, kurang apalagi pria ini. Sekarang wanita itu hanya bisa menangis dan meratapi keduanya yang sudah dibunuh. Karena dia tidak tahan dengan semuanya hingga dia pergi dari sana, tak pergi kemana wanita itu. Sinilah wanita cantik itu berada sekarang. Wajahnya sangat pucat, bahkan wanita itu tak beri makan itu. Sedangkan pria yang di sebelahnya setiap tadi selalu setia menganggap tangannya. Hatinya terluka sekali melihat keadaan istrinya seperti ini, hingga dia bergumam sendirian sambil membantu wajah cantik istrinya. Setelah bergumam sendirian, dia lalu mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi seseorang. Setelah mematikan panggilan sepihak, lalu ada seorang pria tampan yang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan itu, lalu menghampiri pria John itu sambil bersuara dengan nada yang sangat marah. Karena pria Jung itu tidak tahan melihat adiknya terperinggama seperti itu, dia langsung melayangkan tinjunya ke arah wajah pria tampan. Jika darah segar mengalir di sudut bibirnya, dia tidak membalas pulang ke ibunya itu.
karena dia menyadari jika semua terjadi adalah kesalahannya sendiri karena dia tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Melihat raut wajah pria bernangga Jung itu begitu sangat kacau dan frustasi, mereka dan adiknya sedang berlari lemah. Seketika matanya John jatuh begitu saja. Wanita cantik itu merasakan apa yang dirasakan oleh John. John tahu jika sekarang dia sangat merindukan kedua orang tuanya. Pria itu walaupun sikapnya tidak tegas dan tangguh, tapi di balik semua itu dia begitu sangat rapuh sekarang, apalagi melihat adiknya yang disayang terluka. Sedangkan pria John itu sekarang hanya diam saja sambil terus mengelus tangan istrinya. Dia mendapatkan doa, berharap istrinya akan sadar secepatnya. Jadi dia tidak mau istrinya terlalu lama tidur karena dia sangat merindukan wanita cantik itu. Air mata Jiop menepis pelupuk matanya. Nyonya John perlahan menghampiri pria tampan itu lalu meluknya penuh kasih sayang. Ya, sekarang Jiop sedang menangis. Pria itu sekarang sangat merindukan kedua orang tuanya. Why can't you tell me what you needed? Who could have saved me when I fell so low? I wish for more than what we're feeling. I wish for what I had been missing. Oh, yeah. What did you want me to stay? Am I your secret until death does us apart? Until love is all one hold, yeah. You're running from the sea. I'm falling on your feet. You're calling for it. You're longing for it. You're holding on still. Setelah Nyonya John, Tuan John, dan Ji-hope keluar dari ruangan itu, sekarang yang ada dalam ruangan ini hanya pasangan suami istri itu dan seekor anjing. Nyonya John dan Tuan John terpaksa meninggal anjing itu di ruangan ini karena mereka tahu sekali ketika wanita itu nanti buka matanya, pasti yang pertama dia tanyakan anjing kesayangannya, yaitu John Bam. What did you come here to say sorry? I thought we cleared that we were nothing. Mendengar ucapan pria John itu, tentu saja Bam mengerti sekali apa yang sedang dibicarakan dadinya. Dia menjilat wajah muminya dengan penuh kasih sayang, lalu menjilat bibir muminya dengan lembut agar wanita itu segera bangun secepatnya. You know I want some more, yeah. You know I can't ignore. Bam menghampiri muminya lalu tidur sambil memeluk wanita cantik itu. My number.
Melihat istrinya membuka mata, tentu saja pria tampan itu tersenyum bahagia sekali. Bagaimana tidak, sejak tadi dia terus berusaha untuk membangunkan istrinya, tapi tak kunjung bangun. Giliran anjing kesayangan istrinya membangunkan, wanita cantik itu langsung membuka matanya. Apakah pria itu harus cemburu dengan anjingnya sendiri? Tentu saja jawabannya iya, karena semenjak dia menikah dengan istrinya itu, wanita itu sangat mencintai anjingnya daripada dirinya sendiri. Bahkan, waktu itu dia berniat sekali ingin menggantikan posisi Bam, agar dia juga bisa merasakan ibaratnya mencium istrinya. Setiap saat Bam selalu bersama istrinya, bahkan anjing ini mendapat cinta yang besar istrinya. Bagaimanapun dia sadar jika perasaan seorang itu bisa dipaksakan. Ia akan menunggu momen saat istrinya itu menyatakan cinta pada dirinya. Walau waktunya cukup lama, dia sangat sabar menunggu momen terindah itu. Semenjak kejadian kecelakaan yang menimpa dirinya, dia dirawat oleh suaminya. Hingga sekarang hatinya mulai melunak pada suaminya. Walaupun begitu, tapi dia belum bisa mencintai pria John itu karena nama Theo masih bertengger di hatinya. Sepertinya wanita itu belum bisa melupakan pria Kim itu. Kalau suaminya mengatakan jika hubungan mereka berdua sudah berakhir, tapi dia belum bisa melupakan pria berwajah anime hidup itu. Dia sebetulnya masih marah sekali dengan kasihnya karena waktu itu dia sempat dilecehkan, tapi kekesalannya hilang itu saja ketika dia mengingat kebaikan pria itu. Dan tentang wanita yang mendorongnya waktu itu, dia tidak percaya apa yang dikatakan wanita gila itu sebelum dia sendiri yang membuktikannya secara langsung. Tapi itu sangat mencintai kekasihnya dan sibuk memikirkan pria lain, hingga dia lupa jika sekarang dia sudah punya suami. Jika dia sedang duduk di taman sendirian memikirkan pria Kim itu, sebuah ucapan hinggap di leher mulusnya itu. Tentu saja dia membulatkan mata siapa yang telah berani mencium lehernya. Ketika wanita itu menoleh, dia membulatkan mata. Anywhere you go, I will be right there. Give you solitude, all my best. You love acting as if you don't care, but I know better, it's obvious. Mendengar ucapan wanita itu, dia sangat kesal sekali. Lalu, bibir wanita itu dengan lembut. Yourself. I told you wickedness is contagious. Don't tell me you can dish it, but you can't take it since you started this. I'll drive you mad, I've got incentive. Do you know where you're going? Have you found out where we'll be in the morning? I should shut down the lights in my apartment. Ketika mereka hendak pergi dari taman itu, tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya membuat kedua pasangan itu basah kuyup. Walaupun mereka berdua sama-sama basah, tapi mereka sangat menikmati momen ini. It's a fun game where you need a partner. Careful, I smell your fear. Precious Santa Cruz, Topeka, Delaware. Take me places that I've never been. Ketika dia gelisah memikirkan istrinya, pria John itu lalu berdiri dekat jendela kamarnya berniat menghirup udara segar karena jendela kamarnya masih terbuka. Hingga suatu hal tak terduga terlihat di kedua bola matanya. Dia melihat istrinya yang terpulang oleh kekasihnya sampai dia mengepakkan tangan ketika melihat istrinya bermesraan dengan pria lain. Setelah berpelukan dengan kekasihnya, wanita itu melepaskan pelukannya lalu langsung masuk ke dalam rumah. Pria Kim itu juga ikut pergi dari sana setelah melihat kekasihnya masuk ke dalam rumah.
Sekalipun kau adalah kasih istriku, kau tidak akan pernah menjadi miliknya. Walaupun kau suami sahnya, aku pastikan kau tidak akan pernah mendapatkan cintanya. Yung, lihat saja nanti aku akan menghancurkan hubungan kalian berdua dan kau tidak akan pernah bisa memiliki istriku karena Junian akan tetap menjadi milikku satunya. Dia adalah istriku yang paling aku cintai. Setelah mereka berdua sampai di apartemen pria Kim itu, wanita itu membuka katasan di apartemen kekasihnya hingga suatu hal terlihat di depan matanya sendiri. Dia melihat kekasih yang dia percayai dan cintai selama ini sedang dengan sangat dahsyat di atas tempat tidur itu. Bahkan ketika mereka berdua datang ke kedua pasangan itu masih belum menyadari keberadaan sepasang suami istri itu. Setelah berbicara dengan suaminya, wanita cantik itu mengambil bensin dan korek api yang terletak di dapur Kim itu. Lalu dia menyiramkan minyak bensin itu ke atas tempat tidur. Dan kedua pasangan itu juga ikut terkena minyak bensin itu. Setelah semuanya tersiram secara sempurna, dia lalu menyalakan korek api. Setelah itu memperpanjang kalau kedua pasangan itu yang sudah masih di atas tempat tidur. Seketika kedua pasangan itu berteriak histeris kalau tempat tidur itu terbakar karena minyak bensin tadi. Ketika wanita itu pingsan karena panik, dia menggendong istrinya pergi dari sana. Why can't you tell me what you need?
1 tahun berlalu sejak YN menghukum kekasihnya bersama selingkuhannya. Akhirnya kedua pasangan itu mati mengganaskan di apartemen mewah itu. Tidak ada yang bisa diselamatkan, semuanya terbakar. Sekarang Jungkook dan juga John YN mereka saling mencintai. Sejak pertama kali mereka malam itu, seminggu kemudian YN nyatakan hamil. Sekarang mereka mempunyai bayi yang sangat imut. Terlihat seorang wanita cantik sedang duduk di sofa sana sambil menunggu suaminya datang. Dia membawa makan siang untuk suaminya. Ketika dia meletak makanan di atas meja, seseorang masuk ke dalam ruangan itu hingga sebuah tangan kekar memegang pinggangnya hingga orang itu membalikkan tubuhnya ke arah depan. Malam harinya pergi ke pesta acara yang diadakan oleh kolega Jungkook. Tersenyum licik sambil melihat istrinya sedang mabuk bersama istri temannya. Merasa bersalah karena tadi malam suaminya menghukumnya tanpa ampun. Mereka berdua tidur karena lelah bermain tadi malam. Wanita yang baik jika sudah mencintai seorang dengan tulus, pasti seterusnya dia akan terus sampai akhir nafasnya. Tapi jika cintanya dipermainkan dan berkhianat belakangnya, maka dia bisa murka. Jangan salah, wanita jika sudah marah, maka iblis yang sudah bersembunyi tubuhnya semuanya akan keluar. Sama seperti YN, dia sudah mencintai kekasihnya dengan tulus, bahkan setia sekali dengan pasangannya. Tapi karena oleh kebodohan kekasihnya, dia dikhianati oleh kekasihnya sendiri, hingga wanita itu memergoki kekasihnya sedang dengan perempuan lain di belakangnya. Tanpa ampun, wanita itu gelap mata sampai dia mekar kekasihnya beserta selingkuhannya di apartemen milik kekasihnya.
Lebih baik dicintai daripada mencintai juga akan buat kamu merasa tenang. Percayalah, ketika kamu cinta dengan seorang, maka kamu akan menjaga diri dengan begitu baik. Kamu akan melakukan segala hal dengan versi yang terbaik. Ketika kamu cintai orang lain, kamu tidak perlu merasa khawatir untuk melakukan semua itu. Ambil sisi baik dari cerita ini dan buang si buruknya, karena ini hanya fiksi atau tidak nyata. Semua ini adalah hasil karangan saya sendiri, hasil pemikiran saya sendiri. Peluk cium dari istri pertamanya John Jungkook. Thank you for watching and see you readers. Love you so much.